sih? Aku belum siap. Semua orang lihat aku. Jangan sampai salah, jangan sampai salah. Saya. Tenang, kamu bisa. Pelan-pelan aja. Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan menyampaikan tentang pentingnya kemampuan speech. Terima kasih sudah mendengarkan. Hi guys, my name is Devina Aryani with NPM 25412025. Pernah nggak sih kalian tiba-tiba disuruh ngomong di depan kelas, terus langsung ngeblank dan nggak tahu harus ngomong apa? Rasanya deg-degan, tangan dingin, bahkan suara jadi nggak keluar. Nah, itu tandanya kita butuh banget skill speech atau kemampuan berbicara di depan umum. Di video kali ini, aku bakal bahas secara lengkap tentang speech mulai dari pengertian, tujuan, kenapa skill ini sangat penting, sampai jenis-jenis speech yang sering digunakan. Selain itu, kita juga akan bahas garis besar bagaimana menyusun speech yang baik, apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum tampil, serta elemen-elemen penting agar kita bisa berbicara dengan lebih percaya diri dan efektif di depan umum. Jadi, buat kalian yang masih sering nervous atau kurang pede kalau disuruh ngomong, video ini cocok banget buat kalian. Yuk simak sampai selesai, karena siapa tahu setelah ini kalian jadi lebih berani dan jago ngomong di depan umum. Stay tune ya. Sebelumnya, teman-teman udah ada yang tahu speech itu apa? Speech in business communication is the oral delivery of message in a professional or organizational context with a specific purpose, such as providing information, influencing, convincing, or building working relationships. Atau yang dapat diartikan, speech dalam komunikasi bisnis adalah penyampaian pesan secara lisan yang dilakukan dalam konteks profesional atau organisasi dalam tujuan tertentu, seperti memberikan informasi, mempengaruhi, meyakinkan, atau membangun hubungan kerja. Dalam dunia bisnis, speech biasanya digunakan dalam berbagai situasi, misalnya presentasi proyek, rapat perusahaan, pitching kepada klien, atau saat menjadi pembicara dalam seminar. Next, speech have several main purposes, namely, first, informative speech aims to provide new knowledge or information to audience. For example, reports presentation, educational seminar. Second, persuasive speech aims to influence or convince the audience. For example, business pitches and product promotions. Third, entertaining speech aims to entertain the audience to create a more relaxed atmosphere. For example, speeches and informal event. And the last, motivational speech aims to inspire and motivate. Example, a leader speech to a team. Yang dapat diartikan, tujuan speech ada 4. Yang pertama, informative speech, bertujuan memberikan pengetahuan atau informasi baru kepada audiens. Contohnya, presentasi laporan dan seminar edukasi. Yang kedua, persuasive speech, bertujuan untuk mempengaruhi atau meyakinkan audiens. Contohnya, pitching bisnis dan promosi produk. Yang ketiga, ada entertaining speech atau menghibur. Bertujuannya menghibur audiens agar suasana lebih santai. Contohnya, pidato dalam acara non-formal. Dan yang terakhir, ada motivational speech. Bertujuan memberikan semangat dan inspirasi. Contohnya, pidato pemimpin kepada tim. Next, 3 types of public speaking. First, speech that inform. Speeches that inform, explain, report, describe, delivery, define, and demonstrate. Such speech can move an audience to action or belief. Their primary purpose is to present facts, details, and examples. Speech informatif adalah pidato yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada audiens. Dalam speech ini, pembicara biasanya menjelaskan sesuatu hal, melaporkan informasi, mendeskripsikan suatu hal, memperjelas atau mendefinisikan topik, serta menunjukkan atau mendemonstrasikan sesuatu. Tujuan utamanya adalah agar audiens memahami suatu topik dengan jelas melalui fakta, data, dan contoh yang diberikan.
Walaupun fokus utamanya memberikan informasi, speech jenis ini juga bisa membuat audiens menjadi tertarik, percaya, atau bahkan terdorong untuk melakukan sesuatu. Second, speech that persuade. Speech that persuade are designed to convince, and the goal is to influence the audience belief or attitudes. This can be accomplished by using your own credibility to strengthen your argument, or you can appeal to your audience emotions, reason, or sense of right and wrong. Speech persuasif adalah pidato yang bertujuan untuk meyakinkan audiens agar mereka mengubah atau mengikuti pendapat, sikap, atau keyakinan yang disampaikan oleh pembicara. Dalam speech ini, pembicara berusaha mempengaruhi audiens dengan beberapa cara seperti yang pertama membangun kepercayaan, agar audiens percaya dengan apa yang disampaikan. Yang kedua, menggunakan logika atau alasan, memberikan fakta dan argumen yang masuk akal. Yang ketiga, ada menyentuh emosional, membuat audiens merasa tergerak. Dan yang terakhir, mengajak berdasarkan nilai benar dan salah, menekankan pada moral atau etika. Contoh sederhananya, pidato untuk mengajak orang menjaga lingkungan, promosi produk agar orang mau membeli, serta kampanye atau ajakan sosial. Dan yang terakhir ada speech that entertain. Speech that entertain use humor to influence an audience, as in a after-dinner speech. Once the audience is warmed up on my idea is presented, still on a light note. Note, this is the most difficult of all presentation because it requires great ease and elegance, and depends to a large degree on the charisma of the speaker. Speech yang bersifat menghibur adalah pidato yang bertujuan untuk menghibur audiens, biasanya dengan menggunakan humor atau cerita yang ringan dan menyenangkan. Pidato jenis ini sering digunakan dalam suasana santai, misalnya setelah acara makan atau after dinner speech. Di awal pembicara biasanya akan mencairkan suasana agar audiens merasa nyaman dan terhibur. Setelah itu, pembicara tetap menyampaikan satu ide utama, tetapi dengan cara yang santai dan tidak terlalu serius. Namun, jenis speech ini termasuk yang paling sulit karena membutuhkan cara penyampaian yang santai dan natural. Harus bisa membuat audiens tertawa atau terhibur, serta sangat bergantung pada karisma dan gaya pembicara. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah preparation outline. First, the introduction. Just a movie or video needs an appropriate beginning and ending. So, the public speeches. The beginning prepares listeners for what is to come. First impression are important. Dalam sebuah pidato atau speech, bagian pembukaan dan penutup itu sangat penting. Sama seperti dalam film atau video yang harus punya awal dan akhir yang jelas. Pembukaan atau awal speech berfungsi untuk mempersiapkan audiens tentang apa yang akan dibahas, menarik perhatian mereka sejak awal. Kesan pertama itu sangat penting. Kalau pembukaan kita kurang menarik atau membingungkan, audiens bisa jadi kehilangan fokus, bahkan sulit untuk tertarik lagi dengan apa yang kita sampaikan selanjutnya. Karena itu, bagian yang paling sulit dalam sebuah presentasi biasanya adalah awal dan pembukaan. Tapi, kalau kita bisa melewati bagian awal dengan baik tanpa kesalahan besar, biasanya bagian selanjutnya akan terasa lebih lancar dan mudah. Intinya, pembukaan speech sangat menentukan keberhasilan keseluruhan pidato, karena dari situlah audiens mulai tertarik dan mau mendengarkan sampai akhir. Yang kedua ada main points. First, each main point should be independent of the other main points. Second, use the same pattern or of wording for each main point. Third, balance the amount of time spent on each main point. Yang ketiga ada the conclusion. The conclusion ties up the speech and alert listener that a speech is going to end. Great is the art of beginning, said Longfellow, but greater the art is of ending. Many a public speaker has merit and otherwise good talk through a long-winded, silly or poorly designed conclusion. Your closing remarks are your last chance to drive home your ideas, and your final impression will probably
linger longest in your listeners' minds. Penutup dalam speech adalah bagian yang berfungsi untuk mengakhiri pidato dengan jelas dan memberi tanda kepada audiens bahwa pembicaraan sudah hampir selesai. Seperti kata Longfellow, memulai itu penting, tapi mengakhiri dengan baik itu lebih penting lagi. Banyak pembicara yang sebenarnya sudah menyampaikan isi dengan bagus, tetapi malah merusaknya karena penutupnya terlalu panjang, tidak jelas, atau kurang menarik. Padahal, bagian penutup adalah kesempatan terakhir bagi pembicara untuk menegaskan kembali ide utama, memberikan kesan yang kuat, membuat audiens mengingat pesan yang disampaikan. Karena itu, kesan terakhir yang kamu berikan biasanya akan paling diingat oleh audiens. Intinya, penutup speech harus dibuat singkat, jelas, dan berkesan. Karena itu menentukan bagaimana audiens mengingat keseluruhan pidato kamu. Pembahasan yang terakhir yaitu elemen penting dalam public speaking yang baik. Yang pertama, vocal expression atau ekspresi suara. Artinya, bagaimana kamu menggunakan suara saat berbicara. Hal yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama cukup keras supaya semua audiens bisa mendengar. Yang kedua jelas agar kata-kata mudah dipahami, dan yang ketiga ada tidak terlalu cepat supaya audiens bisa mengikuti. Intinya, cara kamu berbicara harus nyaman didengar dan mudah dimengerti. Dan yang kedua ada informal expression atau ekspresi nonformal atau bahasa tubuh. Ini adalah cara kamu berkomunikasi tanpa kata-kata seperti gerakan tangan, ekspresi wajah, kontak mata, dan postur tubuh. Bahasa tubuh itu penting karena mempengaruhi kepercayaan audiens terhadap kamu, membantu audiens lebih fokus pada apa yang kamu sampaikan, serta mendukung dan memperkuat pesan yang kamu ucapkan. Intinya, bukan hanya kata-kata yang penting, tapi juga cara kamu tampil dan bergerak saat berbicara. Public speaking yang baik tidak hanya bergantung pada apa yang kamu katakan, tapi juga bagaimana kamu mengatakannya atau suara, dan bagaimana kamu menunjukkannya atau bahasa tubuh. Dari materi yang sudah saya jelaskan dapat disimpulkan, speech adalah kemampuan menyampaikan pesan secara lisan kepada audiens dengan tujuan tertentu, seperti memberikan informasi, mempengaruhi, menghibur, atau memotivasi. Dalam praktiknya, speech yang efektif harus memiliki struktur yang jelas, yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Disampaikan dengan teknik yang baik, intonasi, bahasa tubuh, dan artikulasi, serta disesuaikan dengan audiens dan tujuan yang ingin dicapai. Sekian dari saya, terima kasih semuanya. See you the next video. Bye-bye.